Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada hal-hal luar biasa yang terjadi sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada dalam kandungan sampai ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kita baca, falamma hamilathu Aminatu basyaratil masyariq wal magharibu ba'duha ba'dha. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kandungan, atau ketika Sayyidah Aminah mengandung Nabi, maka tanah, lapisan-lapisan tanah bagian timur, lapisan-lapisan tanah bagian barat itu saling memberikan kabar gembira antara satu dengan yang lain. Yang timur memberikan kabar gembira kepada yang barat memberikan kabar gembira kepada yang timur. Pun sama, wa kadzalikal bihar, lautan juga memberikan kabar gembira yang A kepada yang B kepada A. Apa kabar gembira yang mereka katakan kepada satu dengan yang lain? Qalat ana waktu Abil Qasim. Mereka itu antara satu dengan yang lain saling mengatakan telah tiba waktunya Abul Qasim. Telah tiba waktunya Abul Qasim lahir ke dunia untuk menjalankan proyek akhirat dakwah. Baik. Wa hina saqata min batni ummihi. Kemudian tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lahir, keluar dari perut ibundanya, maka adha'a minan nur ma baina Syami ilal Yaman. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah keluar dari perut sang ibunda, beliau itu memancarkan cahaya yang cahayanya menerangi antara Syam sampai ke Yaman. Dikatakan wa waladathu ummuhu bi Makkah fi dari ammihi Abi Talibin wadi'an mudi'an ya'luhu an-nur wal baha. Bahwa Nabi itu dilahirkan di kota Mekah di rumahnya pamannya yaitu Abu Talib dalam keadaan bercahaya dan memberikan cahaya. Bukan hanya bercahaya tapi memancarkan cahaya, ya'luhu an-nur wal baha, yang diliputi oleh cahaya dan kebanggaan. Kebanggaan, hal yang luar biasa. Wadi'an yadayhi 'alal ard, dalam keadaan beliau itu meletakkan kedua tangannya di atas bumi, rafi'an ra'sahu nadhiran bi'ainihi ilas sama, sambil mengangkat kepalanya dan melihat langit dengan kedua matanya. Dua mata Nabi SAW yang mulia. Baik. Wa wulidal isnin, dan Nabi SAW itu dilahirkan pada hari Senin. Wa dhahara lahu sab'u mu'jizatin 'inda wiladatiha, dan pada detik-detik lahirnya Nabi ini ada 7 mukjizat yang terjadi. Yang pertama adalah al-awwal kullu hamilin yalhaquhal ana wal masyaqqah min hamliha. Setiap orang yang hamil, wanita yang hamil, ya, ketika mereka hamil itu akan merasakan rasa pedih, rasa sakit, kesulitan karena kandungannya itu. Sedangkan wa walidatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yalhaqhal ana wal masyaqqah. Sedangkan sang ibunda Nabi yaitu Sayyidah Aminah, beliau itu tidak merasakan rasa sakit, rasa susah, rasa pedih pada saat mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ukuran normalnya orang itu kalau dia hamil sedang mengandung itu akan merasakan beban, sakit begitu ya. Luar biasa. Akan tetapi ibunda Nabi enggak merasakan itu. Jadi enteng, kayak enggak hamil. Yang pertama. Yang kedua, wasani yakunu lil hamili makhadun hala wad'il hamli wa lam yakun li ummihi dzalik. Yang kedua, umumnya standarnya wanita hamil itu ketika proses persalinan, maka dia akan merasakan sakit. Sedangkan ibunda Nabi Sayyidah Aminah ketika proses persalinannya itu beliau enggak merasakan sakit apa-apa. Sehingga tidak seperti wanita-wanita pada umumnya menjerit begitu. Enggak, Sayyidah Aminah tidak seperti itu. Tidak merasakan apa-apa pada proses persalinannya. Yang kedua, wasalisu, dan yang ketiga adalah lamma infasala min ummihi kharasa sajidan lillahi ta'ala ala wajhihi wa qala fi sujudihi ummati. Ini yang ajib ya. Apa? Ketika Nabi SAW terpisah dari ibundanya, ketika terpisah dari perut, ketika keluar ke dunia,
Ketika lahir, Nabi SAW itu bersungkur sujud kepada Allah di atas muka beliau. Dan pada sujudnya, apa yang dikatakan oleh Nabi? Ini yang ajib. Ummati, Nabi itu menyebut ummati, umatku. Jadi Nabi itu mengingati umatnya, menyebut umatnya sejak Nabi itu lepas dari dunia sampai beliau itu meninggalkan dunia. Sejak Nabi itu baru datang ke dunia sampai beliau itu meninggalkan dunia. Kita tahu kan, kita sering baca, kita sering dengar bahwa ketika Nabi SAW menjelang wafatnya itu, beliau menyebut apa? Ummati, ummati, ummati. Yang jarang orang ketahui adalah apa? Ketika Nabi SAW lahir ke dunia, ya baru datang ke dunia, beliau sujud kepada Allah yang disebut apa? Umatnya. Ini luar biasanya Nabi SAW memikirkan umatnya. Dan kita harus bangga punya Nabi seperti itu. Bukan hanya harus bangga seperti ini, tapi harus bagaimana kita itu membanggakan Nabi SAW. Dengan cara apa? Meneruskan perjuangan Nabi, mendakwahkan agama, mengamalkan agama ke seluruh alam. Baik, ini yang ketiga. Jadi yang ketiga ini, saya ulang, Nabi lahir ke dunia dalam keadaan sujud kepada Allah, dan di sujudnya itu beliau mengatakan ummati, umatku, umatku. Baik. Kemudian warabi yang keempat, annahu wulida makhtunan. Nabi itu dilahirkan dalam keadaan dikhitan. Dikatakan di sini ya, keterangannya itu waqala al-Walid bin Muslim bisanadihi an Syu'aib Ibn Abbas anna Abdul Muttalib khatana Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma sabihi wa sana'a lahu ma'dabatan wa samahu Muhammadan. Bahwa Abdul Muttalib itu menghitan Nabi pada hari ke-7. Dan pada hari ke-7 itu Abdul Muttalib ini kakeknya itu membuat pesta kelahiran, ma'dabah, pesta makan-makan, dan dinamakan pula oleh Abdul Muttalib Nabi SAW dikasih nama dengan nama Muhammad. Wahada as-sahhu mimma rawahu Ibnu Sa'ad bi sanadihi an Ibnu Abbas an abihi al-Abbas qala wulida an-nabi makhtunan masrura ay maqtu'as surrah fa'ajaba dhalika Abdul Muttalib wa hadiya indahu wa qala la yakunanna li ibni hada sya'nun. Dan riwayat yang mengatakan bahwa Abdul Muttalib itu menghitan Nabi pada hari ke-7 serta membuat pesta makanan dan dikasih nama Muhammad. Ini adalah riwayat yang paling sahih, lebih sahih daripada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi itu dilahirkan dalam keadaan dikhitan dan terputus tali pusarnya itu. Dalam keadaan Nabi SAW dikhitan dan terputus tali pusarnya. Maka hal ini satu riwayat ya. Jadi dalam satu riwayat itu dikatakan bahwa Nabi itu dilahirkan dalam keadaan dikhitan dan terputus tali pusarnya. Hal ini memberikan takjub kepada Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib itu merasa mulia, merasa terhormat karena memiliki keturunan memiliki cucu yang luar biasa terjadi ini. Luar biasa ketika lahir dalam keadaan dikhitan dan terputus tali pusarnya itu. Waqala, dan Abdul Muttalib mengatakan la yakunanna li ibni hada sya'nun. Cucuku ini adalah orang yang akan memiliki proyek besar. Dia akan memiliki urusan yang besar, urusan luar biasa. Kenapa? Sejak lahir dia sudah memiliki keistimewaan. Lahir dalam keadaan dikhitan dan dalam keadaan tali pusarnya sudah terputus. Tanpa diputus sudah terputus. Maka Abdul Muttalib memberikan komentar la yakunanna li ibni hada sya'nun. Ini adalah calon pemilik proyek besar. Baik. Cuman riwayat ini kalah sahihnya dengan riwayat yang pertama itu yang mengatakan bahwa Nabi itu dikhitan. Yang menghitan adalah Abdul Muttalib pada hari ke-7 serta dikasih nama Muhammad oleh kakeknya itu, yaitu Abdul Muttalib. Baik. Bahkan di sini juga ada riwayat
Wa yurwa an Abi Bakrah qala khatana Jibril lu Rasulullah SAW lamma tahhara qalbahu qultu ay dhahabi hadha munkarun. Jadi Al-Imam Asyuyuti mengatakan, diriwayatkan dari Abu Bakrah bahwa malaikat Jibril itu menghitam Rasulullah SAW pada saat beliau menyucikan hati Nabi SAW. Cuman kata Imam Az-Zahabi, riwayat ini mungkar. Baik. Jadi paling mendekati kepada kebenaran adalah riwayat yang pertama yang mengatakan bahwa Abdul Muthalib itu menghitan Nabi pada hari ke-7 serta membuat perayaan pesta makan-makan serta diberi nama Muhammad. Ini riwayat yang paling sahih. Baik. Wal khamis, dan yang kelima adalah muni'atil jinnu wasyayatinu minas sama lamma wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW dilahirkan, maka para jin, para setan-setan itu dihalangi, dilarang untuk mendengarkan atau mencuri khabar, mencuri informasi dari langit. Wadzalika annahu kanat al-jinnu tas'udu ila sama. Jadi dahulu itu para jin, para setan itu mereka naik ke langit, wa tastami' hadis al-malaikah, dan mereka mencuri dengar, ya, mendengarkan omongan-omongannya para malaikat. Apa yang dikata-katain oleh para malaikat itu? Malaikat kan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kabar kepada para malaikat. Para malaikat memberikan informasi antara satu dengan yang lain. Nah, para jin, para setan itu mendengarkan, mencuri pendengaran omongan-omongannya para malaikat. Itu dahulu seperti itu. Akan tetapi falamma wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, aradu ayyasudu ila sama famuni'u min dzalik. Ketika Nabi SAW dilahirkan, maka para jin, para setan itu mereka ingin naik ke langit, akan tetapi mereka dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Bahwa para jin, para setan itu mengatakan, kami itu ingin mencari informasi, kabar di langit, akan tetapi kami mendapatkan di langit itu dipenuhi oleh penjaga, para malaikat yang menjaga, dan dipenuhi oleh syuhub. Syuhub itu adalah panah-panah api yang digunakan untuk melempar atau mengusir para jin dan setan yang ingin mencuri pendengaran itu. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam. Dahulu, ini kata para jin, para setan, dahulu kami biasa duduk-duduk mencari pendengaran di langit itu, mencuri informasi dari para malaikat, apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikata-katain oleh para malaikat itu. Rencana dari Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk bumi ini apa? Akan tetapi apa? Famay yastami'il an yajid lahu shihabar rasada. Kalau sekarang nggak bisa berani datang ke langit, maka akan diusir oleh para malaikat dan diintai oleh anak panah dari api. Baik, kita baca ini keterangannya. Yukhbiru ta'ala anil jinni hina ba'atsallahu rasulahu Muhammadan wa anzala 'alaihi al-Qur'an wa kana min hifdhihi lahu anna as-sama' muli'at harasan shadida wa hufizat min sa'iri arja'iha wa turidat asyayatinu an maqa'idiha allati kanat taq'udu fiha qabla dhalika li'alla yastariqu syai'an min al-Qur'an fayulquhu 'ala al-sinatil kahanah fayaltabisul amru wa yakhtalitu wa la yadri
manis sadiq wa hadan min lutfillahi bi khalqihi wa rahmatihi bi ibadihi wa hifdhihi li kitabil aziz. Jadi mereka para jin, para setan itu mereka ingin mencuri pendengaran informasi yang kemudian mereka akan disampaikan kepada para tukang-tukang sihir atau para tukang-tukang tenun paranormal, para dukun-dukun. Jadi mereka mencuri pendengaran, para jin itu, para setan mencuri pendengaran informasi agar nanti akan dikabarkan kepada para tukang-tukang dukun itu. Baik. Ini yang kelima. Jadi yang kelima adalah para setan, para jin, mereka terusir dari langit ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Akhirnya karena mereka terusir, wastamau ila iblis, mereka pun akhirnya kumpul minta usulan, bermusyawarah dengan iblis, ketua mereka. Wa qalu, dan mereka mengatakan, kunna nas'udu ila sama ila al-yaum fal'an muni'na min dalik. Kami sudah terbiasa duduk nongkrong di langit mendengarkan, mencuri pendengaran para malaikat. Akan tetapi sekarang kami dicegah, sudah gak bisa lagi mencuri pendengaran dari omongannya para malaikat itu. Maka apa kata ketua mereka, yaitu iblis? Faqala tufu masyariqal ardi wa magharibaha litatla'u ayya hadisin ala wajhil ard. Kalau begitu sekarang kalian menyebar keliling, patroli, ronda dari ujung bumi timur, dari ujung timur bumi sampai ujung barat bumi, agar supaya kalian itu mengetahui kejadian apa yang terjadi di bumi ini. Fotofu, maka akhirnya mereka pun berangkat menyebar ke seluruh penjuru bumi, dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung timur sampai ujung barat. Mereka pun akhirnya menyebar sampai mereka itu mendatangi Mekah. Nyampe ke Mekah, mereka itu melihat fara'au fiha baitan haffathul malaikah wa yasta'u minhu nurun ila sama. Nyampe di Mekah, mereka ternyata melihat ada rumah dipenuhi oleh para malaikat. Dari rumah itu terpancar cahaya sampai ke langit. Wa yuhanni'ul malaikatu ba'duhum ba'dah. Dan para malaikat antara satu dengan yang lain itu memberikan selamat atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya faraja'u wa akhbaru iblis fasoha soyhatan. Akhirnya pun mereka kembali lagi ke markas, ke ketua mereka, yaitu iblis. Ketika melihat kejadian seperti itu, nyampe ke Mekah, mereka melihat kumpulan para malaikat mengerubungi atau mengelilingi satu rumah. Dari rumah itu terpancar cahaya sampai ke langit. Para malaikat saling memberikan tahniah, ucapan hormat, selamat kepada satu kepada yang lain. Maka akhirnya para jin, para setan itu kembali ke markas mereka dan memberikan informasi kepada ketua mereka, yaitu iblis. Dengan kejadian itu, akhirnya ketika mendengarkan informasi itu, iblis kemudian fasoha soyhatan. Iblis itu berteriak dengan mengatakan, faqala awwah kharaja ayatul alam wa rahmatu bani adam. Awwah kharaja ayatul alam wa rahmatu bani adam. Ini dengan suara histeris, dengan suara menyedihkan, iblis itu berteriak, telah tiba, telah keluar, awwa kharaja ayatul alami, telah keluar tiang alam, warahmatu bani adam, dan rahmat untuk keturunan Adam. Telah keluar, telah lahir tiang alam, tiang bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan menjadi rahmat Bani Adam.
Falidzalika, maka kata iblis apa? Falidzalika muni'tum minasud ila sama. Oh, karena gara-gara itu kalian itu dicegah sekarang untuk bisa mencuri informasi dari langit. Gara-gara ini kalian itu diusir dari langit untuk mencuri informasi. Ya, karena sudah tiba waktu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lianna sama, kenapa mereka itu terusir dari langit? Lianna sama mawdi'u nadharihi wa nadhari ummatihi. Karena langit itu menjadi tempat Nabi memandang dan menjadi tempat memandangnya umatnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa zayyanaha lin-nazirin. Kami menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang. Artinya ketika Nabi SAW memandang ke langit, umatnya pun memandang ke langit. Baik. Jadi yang kelima ini, para jin, para setan tercegah mereka dari langit ketika Nabi SAW dilahirkan. Karena apa alasannya? Karena langit itu menjadi pandangan Nabi dan menjadi sorotan umat-umatnya Nabi SAW. Baik. Qala Ka'ab al-Ahbar,